Shalom saudaraku, selamat pagi, selamat bergabung bersama saya di Renungan Pagi hari ini. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, di mana kami bisa duduk diam di bawah hadirat-Mu. Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Tolong Tuhan, agar kami bisa datang di hadapan hadirat-Mu dengan ketulusan hati. Tolong Tuhan agar kami juga tambah mengenal isi hati kami saat setiap kali kami datang di hadapan-Mu. Kuatkan iman kami agar kami sungguh-sungguh mau tulus ingin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di pagi hari ini, renungan pagi ini saya mengangkat suatu tema tantangan di tahun 2021 ini, yaitu jika pamer mujizat, rumah Allah bisa jadi rumah dukun. Tentu tantangan ini saya maksudkan adalah tantangan yang akan dihadapi oleh gereja. Dan saya sarankan saudara juga bisa mendengar renungan pagi saya yang lainnya, yaitu tentang tema bumbu sedap khotbah itu adalah selalu berbicara tentang berkat. Jadi istilahnya, tanpa bicara tentang berkat, rasanya khotbah sepertinya kurang mengenakan telinga kita. Tema yang selanjutnya yaitu yang pernah saya bahas, yaitu ibadah sejati hanya fokus hal yang rohani. Jadi dua tema ini sangat membantu kita untuk bisa mengerti apa yang saya maksud dari tema hari ini. Saudara, di satu sisi memang kita patut bersyukur bahwa di akhir zaman ini Tuhan masih tetap memakai hamba-hambanya dengan karunia penyembuhan atau karunia untuk menyatakan mujizat. Jadi kalau ada orang hamba Tuhan yang mempunyai karunia ini, kita tidak perlu mengkritik, kita tidak perlu terlalu mempersoalkan. Sepertinya kita saling seperti menyerang pribadi dia. Kalau memang dia dipakai Tuhan, kita bersyukur saja di hadapan Tuhan. Tapi di sisi lain, kita juga harus tetap berhati-hati memang, agar diri kita, jadi kita harus benar-benar mengintrospeksi diri kita sendiri. Jadi introspeksinya bukan introspeksi orang tapi orang lain, tapi introspeksi diri kita sendiri, agar kita tidak terhanyut terbawa oleh penyesatan. Di mana memang penyesatan itu selalu ada. Dari zamannya Rasul Paulus juga sudah ada yang namanya penyesatan. Tinggal kita harus tetap berhati-hati saja. Apa itu penyesatan? Nah, saudara, penyesatan itu yaitu ajaran yang memang dikatakan tidak sehat. Yaitu ajaran yang membawa kita hanya fokus pada berkat-berkat jasmani saja. Rasul Paulus mengatakan hidup menurut daging yaitu memikirkan hal-hal yang dari daging. Kalau orang yang hidup menurut daging, ia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 5 dan 8. Jadi istilahnya gini saudara, sifat dasar kita ini kan suka akan kepuasan daging. Kita kepengen selalu dipuaskan. Nah kalau memang sifat dasar kita seperti ini, jangan terlalu sering juga ditawari dengan berkat-berkat jasmani. Khotbah-khotbah yang seperti ini yang lebih menekankan pada berkat jasmani ini akan sedikit banyak merangsang sifat dasar kita itu muncul kembali. Sama halnya misalkan kalau orang itu memang sudah terlibat narkoba, saudara jangan sodorin dia narkoba. Kalau dia sudah terlibat yang namanya terikat oleh minuman keras, saudara jangan sodorin minuman keras. Dia akan mudah jatuh di dalam kelemahannya itu. Nah, apa itu lagi tentang penyesatan? Yaitu penyesatan segala hal yang mempengaruhi kualitas penyembahan kita kepada Allah. Semua hal yang mempengaruhi kualitas penyembahan kita kepada Allah. Apa sih saudara yang namanya menyembah Allah? Menyembah Allah yaitu semata-mata meninggikan Allah dengan ketulusan. Kita tulus datang untuk meninggikan Allah, bukan
Dengan tujuan saya tinggikan Allah terlebih dahulu, setelah itu saya memohon Dia memuaskan keinginan kita. Nah, itu tidak tulus, saudara. Jadi paling gampang kita mengerti apa itu penyesatan, dua hal ini saja, saudara. Kita renungkan baik-baik. Nah, saudara, ada satu ayat di Lukas 6 ayat 26 dikatakan, "Cilakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka itu telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Ini suatu ayat yang memang jarang dikhotbahkan, saudara. Coba perhatikan, sifat dasar manusia itu kan selalu ingin dipuji orang. Dan reaksi normal orang pada umumnya akan memuji seseorang yang mempunyai suatu kelebihan atau kemampuan khusus. Jadi gini istilahnya, kita itu sudah tahu sifat dasar orang itu akan gampang memuji kita kalau kita mempunyai suatu kelebihan atau kemampuan yang khusus. Maka dari itu, jika kita memberi peluang orang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, memuji kita, mengidolakan kita, maka ada kemungkinan kita bisa jatuh dalam hal ini. Seperti Lukas yang dikatakan pasal 6 ayat 26 ini. Cilaka kita bisa jatuh. Jadi kalau saudara membuka ruang, membukakan kesempatan seluas-luasnya, taruh kata memang saudara punya karunia kesembuhan, tapi saudara membuka peluang yang seluas-luasnya hingga orang memuji saudara, wah, ini cilaka. Kita pasti bisa jatuh di dalam dosa ini, di mana malah kita akhirnya orang meninggikan kita, bukan meninggikan Tuhan. Orang mencari kita, bukan mencari Tuhan. Coba perhatikan dengan pertanyaan ini. Setiap kali Tuhan Yesus menyatakan mujizat, apa motivasi Tuhan Yesus pada waktu itu? Satu, sedang mau pamer atau sedang mau mendemonstrasikan dia punya kuasa mujizat, atau sedang ingin menyatakan kasih Allah, anugerah Allah supaya orang yang dia tolong, orang yang dia sembuhkan itu bisa hatinya berbalik kepada Allah, bisa hatinya bertobat kepada Allah. Saya yakin semua orang pasti tahu jawabannya. Sudah pasti orang memilih jawabannya itu yang ke nomor 2. Nah, mengapa Tuhan Yesus tidak suka memamerkan kuasa mujizatnya? Ya karena dia tidak ingin setiap orang yang mengikutinya jatuh dalam dosa perdukunan. Apa itu dosa perdukunan? Yang mengidolakan Yesus, menjadikan Yesus, yaitu tadi saudara, sifat dasar kita kan memang gampang memuji seseorang, akan secara otomatis memuji seseorang kalau atau mengagungkan seseorang kalau orang itu mempunyai kelebihan yang khusus, kemampuan yang khusus. Kalau Yesus yang sudah bisa mempunyai kuasa kesembuhan ini, dia memamerkan kuasanya, wah, perhatikan saudara, sekalipun Tuhan Yesus sudah sangat berhati-hati tentang hal ini, tapi sifat dasar manusia yang gampang jatuh dalam dosa penyembahan berhala, tetap saja mereka menjadikan Yesus sama, Tuhan Yesus sama dengan seorang dukun. Hal inilah yang mungkin menyebabkan Yesus juga tidak mempercayakan dirinya pada mereka. Yang menyebabkan Tuhan Yesus tidak ingin mempercayakan dirinya pada mereka. Coba perhatikan Yohanes 2 ayat 23-25. Sementara ia di Yerusalem, selama hari Paskah banyak orang percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya karena apa? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Mujizat-mujizat yang diadakannya. Tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya pada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian padanya, sebab ia tahu yang ada di dalam hati manusia. Jadi saudara, ini yang menjadi tantangan menurut saya yang dihadapi oleh gereja. Saudara, perhatikan, kalau dilihat pada zaman Tuhan Yesus, kalau kita melihat sejarah ya memang dikatakan, kalau kita bisa memperhatikan kehidupan keagamaan bangsa Yahudi pada zaman itu, dapat dikatakan stabil atau dalam kondisi normal. Mereka rutin melakukan kegiatan-kegiatan agama, ritual agama, dan bahkan akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Tapi di saat kegiatan keagamaan itu sudah menjadi suatu kebiasaan pola hidup mereka, tapi di sisi lain juga melahirkan suatu perbuatan
atau aturan yang wajar menurut pemandangan mereka sendiri. Ya, bahkan hingga akhirnya rumah Allah pun dijadikan tempat yang wajar untuk juga berjual beli. Ya tentu mereka punya pikiran ya wajarlah bisa saling membantu agar yang tidak mampu kesulitan ekonomi bisa berdagang, berjualan, berjual beli di rumah Tuhan. Kita merasa tidak akan mungkin rumah Tuhan jadi rumah penyamun atau rumah dukun. Ya karena kan yang datang ke rumah Tuhan itu kan semuanya mau memuji Tuhan, mau beribadah. Tapi apa yang kita lihat di dalam Markus 11:17, Tuhan Yesus katakan, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Apa itu penyamun, saudara? Penyamun itu kalau bisa kita terjemahkan artinya adalah orang yang punya niat jahat demi untuk kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Apapun akan dia lakukan agar dia bisa memperoleh keuntungan. Niatnya menolong pun juga niat yang tidak tulus. Apa itu rumah doa? Ya, rumah doa itu rumah ibadah tentunya. Tetapi perhatikan, yang namanya ibadah sejati itu yaitu Paulus katakan persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Selain ini, belum sampai level ini, berarti kita belum sejati ibadahnya. Sekali lagi saya tekankan, yang baik belum tentu benar. Yang benar sekalipun di mata manusia, belum tentu benar di mata Allah. Kita tanpa sadar atas alasan kewajaran, ya wajar-wajar saja, kita membiarkan banyak hal terjadi di rumah Tuhan, tapi tanpa sadar kita menurunkan standar kesucian rumah Tuhan. Tanpa sadar kita menurunkan standar kesucian rumah Tuhan. Memang wajar kalau kita datang ke rumah Tuhan ya untuk berdoa, memohon berkat Tuhan. Oke, kalau memang itu persoalannya yang disebut kewajaran, tetapi perhatikan. Kalau pengen minta berkat Tuhan, ya kita juga jangan juga mengenyampingkan bahwa di rumah Tuhan itu diajarkan prinsip-prinsip rohani. Minta berkat Tuhan berarti saudara harus mau komitmen pada prinsip-prinsip rohani. Yang tidak mungkin ditawar-tawar lagi atau kompromi atas segala sesuatu yang atas alasannya kewajaran. Apa itu prinsip rohani? Ini sudah pernah saya sharingkan di beberapa tema sebelumnya. Misalkan minta berkat, saudara harus punya beberapa prinsip rohani ini. Minta berkat, ya harus siap hidup saleh. Minta berkat, ego siap mati. Minta berkat, siap tidak hianati orang. Hianati Tuhan. Mau tidak? Kalau atas dasar kewajaran boleh-boleh saja minta berkat, minta mohon. Tapi saudara mau tidak pegang prinsip ini? Kalau tidak mau ya jangan. Jangan dengan atas alasan kewajaran, hal-hal ajaran tentang ini dikesampingkan. Porsinya mulai berkurang atau jarang ditekankan. Dengan atas alasan kewajaran, ya yang datang ke gereja kan pada semua baru mau percaya Tuhan. Kalau kita langsung diajarkan hal seperti ini, bisa mereka tidak percaya Tuhan. Ya wajarlah mereka jiwa baru. Ya wajarlah mereka lagi dalam kesusahan, butuh penghiburan. Tidak bisa saudara. Prinsip rohani tidak kompromi dengan hal ini. Dia mau mencari Tuhan, ya dia harus tulus mencari Tuhan. Itu saudara. Apa itu penyesatan? Segala hal yang mempengaruhi kualitas penyembahan kita kepada Allah. Artinya kita menyembah Allah semata-mata tulus. Jadi yang namanya penyesatan bisa seperti ini saudara. Di awal tinggikan Tuhan, kemudian masuk diarahkan atau dituntun ke arah hal kita mewajarkan semua persoalan layak dibawa di hadapan Tuhan. Kemudian kita mulai menyembah Tuhan untuk membangkitkan iman kita, ya dengan lagu-lagu yang menyentuh hati. Yang terakhir, kita mulai diajak berdoa dengan kalimat yang sopan. Misalkan seperti ini saudara. Kalimat doa yang sopan. Ya, seperti ini. Misalkan ya, Tuhan, saya telah jatuh dalam dosa. Saya menyadari bahwa ini kesalahan saya. Dan setelah saya jatuh di dalam dosa ini, saya ketemu masalah. Tuhan,
Saya sungguh ingin memohon agar Engkau juga mengampuni dosa saya. Dan kemudian dia juga berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau juga izinkan saya mengalami masalah ini. Tuhan, saya tetap percaya Tuhan akan membuka jalan di dalam persoalan hidup saya ini. Saudara perhatikan, di satu sisi ngaku dosa, kedua di satu sisi tahu bahwa dia sudah ketimpa masalah ya karena dosanya. Di satu sisi lagi dia merasa Tuhan juga izinkan dia ketemu masalah ini untuk membentuk imannya. Ini kan saling berbenturan, saudara. Inilah yang akhirnya tanpa sadar penyesatan itu membuat kita dibimbing ke arah sini, ke arah ini, bahwa semuanya wajar-wajar saja untuk saudara berdoa seperti itu. Akhirnya tanpa sadar, suka atau tidak suka kita datang ke gereja karena kita mengingini kita dipuaskan. Suka atau tidak suka kita pengen datang ke gereja ingin ngalami mujizat. Ya, apa bedanya kalau kita datang ke rumah dukun, saudara? Saudara, sifat ini, motivasi ini mungkin perlu kita waspadai. Mungkin saja kita tanpa sadar jatuh di dalam kelemahan seperti ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan tetap menerangi hati kita agar kita tidak menjadikan rumah Tuhan rumah seorang dukun. Mereka menjadi benar-benar rumah Tuhan, di mana kita benar-benar menyembah Tuhan dengan tulus. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, bawa kami di dalam ketulusan. Ajarkan kami firman-Mu, tuntunlah kami dalam kebenaran-Mu. Bukakan mata hati kami Tuhan, kalau kami memang tanpa sadar telah membuat rumah-Mu menjadi rumah penyamun, telah membuat rumah-Mu menjadi rumah perdukunan. Kami datang meninggikan Engkau dengan semata-mata ingin melihat mujizat itu dinyatakan dalam hidup kami. Bukan semata-mata kami datang ke hadapan-Mu ingin mempersembahkan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Tolong setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.